Yudi, Alka Mas, yang kemarin Mas. Halo, siap? Udah masuk kita? Iya. Iya Mas. Oke. Oh, lu kalau misalkan mau Bentar ya Mas. Dan pemirsa, kita akan langsung bergabung terkait dengan konferensi pers yang digelar di Gedung Kejaksaan Agung tadi yang dihadiri oleh pejabat-pejabat Kejaksaan Agung dan juga Polri serta Komisi 3 DPR RI. Kita akan bergabung untuk membahasnya dengan Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik senior KPK yang kini dikenal sebagai pengamat anti korupsi. Selamat siang Mas Yudi. Siang Mas, menjelang Mas. sore. Iya, tadi kita sama-sama sedikit gembira dan sedikit terkejut juga ada penetapan DL dari pihak swasta dan juga berinisial FA, oknum dari Kejaksaan Agung yang sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi Mas dan juga TPPU dalam kasus-kasus besar korupsi. Apakah Mas Yudi melihat ini sebagai langkah penegakan hukum murni atau justru bentuk pembersihan internal yang bisa memotong mata rantai kasus-kasus yang lebih besar lagi nantinya? Ya, tentu saya apresiasi ya dengan sinergitas antara teman-teman kepolisian dan kejaksaan. Pertama bahwa sudah ditetapkannya tersangka ya Pak Febri Ardiansah, artinya ini sudah menjadi klimaks beserta dengan satu orang dari pihak swasta. Kemudian juga dilimpahkannya ya 3 berkas perkara dari Kotas Tipikor kepada teman-teman di Jampitsus. Artinya bagi saya ini tentu sudah menjadi harapan publik ya untuk secepat mungkin adanya tersangka yang diumumkan. Kemudian masalah penanganan saya pikir ini merupakan hal yang teknis ya, dan bagi saya ini tentu sudah berdasarkan analisis yang tajam dari pimpinan Polri maupun pimpinan Kejaksaan, dan tentu kita harus mempercayakan kepada teman-teman Kejaksaan ya untuk kemudian ya mampu menangani kasus ini secara baik, benar dan profesionalitas ya, tanpa peduli bahwa tersangka ini adalah mantan atasan mereka di Jampitsus. Dan saya kenal dengan Jampitsus yang baru ya. Artinya beliau adalah sosok yang bagi saya profesional dan tentu akan bisa menuntaskan kasus ini ya, bisa bukan hanya ya ex Jampitsus yang menjadi tersangka tapi juga bisa berkembang ke yang lainnya, termasuk juga bisa jadi bukan hanya 3 perkara ya, bisa jadi berkembang ke perkara-perkara lainnya. Jadi kita percaya bahwa tidak akan ada lokalisir ya kan, dan lain sebagainya dalam penanganan kasus ini. Dan tentu kalau satu pihak ini sudah ditahan ya kita harapkan ke depannya ya teman-teman di kejaksaan juga segera untuk melakukan penahanan ya, karena perkara ini kan juga sudah dilimpahkan juga. Artinya sekarang memang bola itu ada di tangan kawan-kawan kejaksaan. Tapi sekali lagi ya saya percaya bahwa kasus ini tentu karena mendapatkan perhatian publik dan ke Kotas Tipikor juga legowo untuk menyerahkan, dan teman-teman di kejaksaan tentu ya tidak akan menyiakan ya bola ini karena ini adalah bola panas gitu ya. Pasti saya yakin mereka akan menuntaskan kasus ini, termasuk juga tadi karena Kotas Tipikor telah menyerahkan ya penyidikan sekaligus juga tersangkanya sudah ditetapkan ya, ini tidak akan mungkin lagi balik ke awal gitu ya. Pasti ini akan berlanjut sampai akhir. Begitu Mas. Baik, Mas Yudi Purnomo masih bergabung sama kami? Masih. Iya Mas, terima kasih masih setia bersama Metro TV. Mas, tanggapannya setelah tadi ditetapkan sebagai tersangka, bahkan langsung digelar rapat khusus di Komisi 3 DPR RI dan dibentuk panja dan mendapat persetujuan dari tiap-tiap fraksi yang ada di Komisi 3.
Ya, kalau saya pikir untuk masalah panja kan adalah proses politik ya di DPR, dalam hal ini Komisi 3 ya, yang ingin juga mengawasi secara langsung. Ya saya pikir ya positif-positif saja ya. Namun ya kita kembali kepada permasalahan kasus ini ya, bahwa teman-teman kepolisian telah menuntaskan kasusnya ya, terutama teman-teman penyidik, yaitu pertama telah menetapkan tersangka, ada dua malah, ada yang terkait dengan pencucian uang ya, kemudian khusus mantan Jampitsus ya Pak Febri, itu beliau dua ya tindak pidana korupsi dan pencucian uang, di mana tersangka yang saya lupa inisialnya RD gitu ya kalau tidak salah, apa DR gitu ya, itu kan juga sudah ditahan. Artinya teman-teman di kepolisian ini ketika menyerahkan berkas perkara tentu tidak kosongan ya. Pertama, untuk tersangka yang pencucian uang, mereka sudah membuat standar ini sudah ditahan ya. Kemudian tersangkanya untuk yang Pak Febri pun juga sudah ditetapkan ya. Kemudian akhirnya ketika nanti diserahkan kepada teman-teman kejaksaan proses penyidikannya, tentu teman-teman di kejaksaan ya pasti juga akan menerapkan standar yang sama ya, berdasarkan profesionalitas dan integritas ya, di mana tentu tadi kan sudah dijelaskan tidak waktu berapa lama lagi ya tentu akan segera memanggil dan memeriksa ya kan tersangka yang satu lagi ya, karena tadi bahwa statusnya ketika dilimpahkan ke teman-teman kejaksaan itu adalah tersangka. Jadi tentu tidak akan ada jalan mundur lagi gitu ya. Artinya kedepannya tinggal dilakukan pemeriksaan, kemudian tetapkan sebagai tersangka, dan tentu ya dilakukan penahanan. Dan saya percaya teman-teman di kejaksaan pasti akan melakukan itu. Kemudian juga hal yang positif tadi dari Panja ya, bahwa ada hal yang positif, salah satunya yaitu meminta supaya adanya penyidik independen di kejaksaan, artinya yang belum pernah terafiliasi ya dengan Pak Febri selama beliau bertugas. Dan saya pikir ini juga teman-teman di kejaksaan pasti juga sudah akan memastikan ini gitu ya, supaya tidak ada konflik kepentingan. Yang kita tahu ketika kemarin konferensi pers juga Pak Febri kan di belakangnya ada beberapa staf anggota ataupun anak buahnya gitu ya, ya tentu mereka adalah salah satu yang tidak mungkin ya bisa untuk ya menjadi penyidiknya seperti itu, dan juga yang lainnya. Atau karena bisa jadi pemeriksaan-pemeriksaan ini akan memeriksa juga ya staf ataupun anggota Pak Febri juga di Pitsus ini, seperti itu. Iya, mengingat nama Feby Ardiansah yang mantan Jampitsus, yang kemungkinan mungkin Anda sudah mendapatkan informasi kapan Pak Feby Ardiansah ini akan segera diperiksa, Mas? Nah, saya tidak paham ya kapan, tapi kan tadi dari teman-teman jurnalis yang di sana kan tadi sudah menyampaikan ya, saat ini entah belum melakukan pemanggilan dan sebagainya, saya juga tidak paham gitu ya, ataupun keberadaannya. Tetapi bisa juga ya ada dua cara. Pertama ya bisa juga karena sudah tersangka ya, sama seperti biasa yang dilakukan eh, kejaksaan juga kan, bisa juga melakukan penangkapan gitu kan. Di posisinya ketika sudah diketahui dilakukan penangkapan, kemudian dibawa ke kejaksaan, diperiksa ya, kemudian ditahan seperti itu. Atau ya apa dengan mengirimkan surat panggilan. Tapi bagi saya sepertinya opsi yang akan diambil itu opsi yang pertama ya, karena tadi saya katakan bahwa teman-teman kepolisian sudah membuat standar ya, bahwa eh, mereka untuk tersangka yang satu lagi ya, selain tersangka juga sudah ditahan ya, nanti tersangka yang itu pasti akan juga diserahkan kepada kejaksaan seperti itu. Jadi tentu ya teman-teman di kejaksaan yang saya pikir sudah sering kali menangani kasus korupsi ya, itu pasti akan menerapkan standar yang sama seperti itu. Karena ini kan juga diawasi bukan hanya oleh
panja DPR tadi ya, Komisi 3 ya, dipimpin oleh Bang Habibur Rahman ya. Tapi kan juga masyarakat juga melihat sekaligus sebenarnya ya ini sinergi yang bagus ya, teman-teman kepolisian ya legowo untuk menyerahkan, dan teman-teman kejaksaan berkomitmen ya untuk menuntaskan kasus ini. Ya saya Baik, Mas. pikir kita juga sebagai publik akan memantau juga ya sampai sejauh mana ke depannya. Saya pikir begitu pelimpahan ini pasti rencana-rencana penyidikan, anggota-anggota Satgas penyidikan sudah ada gitu ya, tinggal berjalan ke koridornya seperti itu. Seperti yang selalu saya Baik. sampaikan bahwa kasus ini tidak berakhir dengan mundurnya Pak Febri ya. Dan benar kan hari ini sudah sebagai tersangka, kita tinggal tunggu lagi nih Baik. proses pemeriksaan sekaligus penahanan Pak Febri. Seperti itu. Baik. Baik, Mas Yudi Purnomo masih bergabung sama kami? Masih. Iya, Mas. Terima kasih masih setia bersama Metro TV. Mas, tanggapannya setelah tadi ditetapkan sebagai tersangka, bahkan langsung digelar rapat khusus di Komisi 3 DPR RI dan dibentuk panja dan mendapat persetujuan dari tiap-tiap fraksi yang ada di Komisi 3. Ya, kalau saya pikir untuk masalah panja kan adalah proses politik ya di DPR, dalam hal ini Komisi 3 ya, yang ingin juga mengawasi secara langsung. Ya saya pikir ya positif-positif saja ya. Namun ya kita kembali kepada permasalahan kasus ini ya, bahwa teman-teman kepolisian telah menuntaskan kasusnya ya, terutama teman-teman penyidik, yaitu pertama telah menetapkan tersangka, ada dua malah, ada yang terkait dengan pencucian uang ya, kemudian khusus mantan Jampitsus ya Pak Febri, itu beliau dua ya tindak pidana korupsi dan pencucian uang, di mana tersangka yang saya lupa inisialnya RD gitu ya kalau tidak salah, apa DR gitu ya, itu kan juga sudah ditahan. Artinya teman-teman di kepolisian ini ketika menyerahkan berkas perkara tentu tidak kosongan ya. Pertama untuk tersangka yang pencucian uang, mereka sudah membuat standar ini sudah ditahan ya. Kemudian tersangkanya untuk yang Pak Febri pun juga sudah ditetapkan ya. Kemudian akhirnya ketika nanti diserahkan kepada teman-teman kejaksaan proses penyidikannya, tentu teman-teman di kejaksaan ya pasti juga akan menerapkan standar yang berdasarkan profesionalitas dan integritas ya, di mana tentu tadi kan sudah dijelaskan tidak waktu berapa lama lagi ya tentu akan segera memanggil dan memeriksa ya kan tersangka yang satu lagi ya, karena tadi bahwa statusnya ketika dilimpahkan ke teman-teman kejaksaan itu adalah tersangka. Jadi tentu tidak akan ada jalan mundur lagi gitu ya. Artinya kedepannya tinggal dilakukan pemeriksaan, kemudian tetapkan sebagai tersangka, dan tentu ya dilakukan penahanan. Dan saya percaya teman-teman di kejaksaan pasti akan melakukan itu. Kemudian juga hal yang positif tadi dari panja ya, bahwa ada hal yang positif, salah satunya yaitu meminta supaya adanya penyidik independen di kejaksaan, artinya yang belum pernah terafiliasi ya dengan Pak Febri selama beliau bertugas. Dan saya pikir ini juga teman-teman di kejaksaan pasti juga sudah akan memastikan ini gitu ya, supaya tidak ada konflik kepentingan. Yang kita tahu ketika kemarin konferensi pers juga Pak Febri kan di belakangnya ada beberapa staf anggota ataupun anak buahnya gitu ya. Ya tentu mereka adalah salah satu yang tidak mungkin ya bisa untuk ya menjadi penyidiknya seperti itu, dan juga yang lainnya. Atau karena bisa jadi pemeriksaan-pemeriksaan ini akan memeriksa juga ya staf ataupun anggota Pak Febri juga di Pitsus ini seperti itu. Iya, mengingat nama Febri Ardiansah yang mantan Jampitsus, yang kemungkinan mungkin Anda sudah mendapatkan informasi kapan Pak Febri Ardiansah ini akan segera diperiksa, Mas? Nah, saya tidak paham ya kapan, tapi kan tadi dari teman-teman jurnalis yang di sana kan tadi sudah menyampaikan ya, saat ini entah belum melakukan pemanggilan dan sebagainya, saya juga tidak paham gitu ya, ataupun keberadaannya. Tetapi
bisa juga ya ada dua cara. Pertama ya bisa juga karena sudah tersangka ya sama seperti biasa yang dilakukan kejaksaan juga kan bisa juga melakukan penangkapan gitu kan. Di posisinya ketika sudah diketahui dilakukan penangkapan kemudian dibawa ke kejaksaan diperiksa ya kemudian ditahan seperti itu atau ya apa dengan mengirimkan surat panggilan tapi bagi saya sepertinya opsi yang akan diambil itu opsi yang pertama ya karena tadi saya katakan bahwa teman-teman kepolisian sudah membuat standar ya bahwa eh, mereka untuk tersangka yang satu lagi ya selain tapi tersangka juga sudah ditahan ya nanti tersangka yang itu pasti akan juga diserahkan kepada kejaksaan seperti itu. Jadi tentu ya teman-teman di kejaksaan yang saya pikir sudah sering kali menangani kasus korupsi ya itu pasti akan menerapkan standar yang sama seperti itu. Karena ini kan juga diawasi bukan hanya oleh panja DPR tadi ya Komisi 3 ya dipimpin oleh Bang Habibur Rahman ya tapi kan juga masyarakat juga melihat sekaligus sebenarnya ya ini sinergi yang bagus ya teman-teman kepolisian ya legowo untuk menyerahkan dan teman-teman kejaksaan berkomitmen ya untuk menuntaskan kasus ini ya saya Baik, Mas. pikir kita juga sebagai publik akan memantau juga ya sampai sejauh mana ke depannya. Saya pikir begitu pelimpahan ini pasti rencana-rencana penyidikan anggota-anggota Satgas penyidikan sudah ada gitu ya. Tinggal berjalan ke koridornya seperti itu. Seperti yang selalu saya Baik. sampaikan bahwa kasus ini tidak berakhir dengan mundurnya Pak Febri ya. Dan benar kan hari ini sudah sebagai tersangka kita tinggal tunggu lagi nih proses pemeriksaan sekaligus penahanan Pak. Nah, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Delegasi Indonesia telah... Pemirsa, kita akan selanjutnya ke informasi terkait dengan bagaimana breaking news terkait dengan penetapan Febri Ardiansah tadi sebagai tersangka. Dan kita ikuti bagaimana ini adalah kediaman dari Febri Ardiansah yang tadi jurnalis Metro TV telah melaporkan situasi di sana. Dan pasca penetapan nama Febri Ardiansah sebagai tersangka tadi, kita akan langsung bergabung dengan Mas Yudi Purnomo untuk menganalisa perkembangan terkini kasus ini. Mas Yudi masih bergabung bersama kami, terima kasih. Mas, sore ini publik yang memang sudah lama menunggu gebrakan apa dari kasus Febri Ardiansah ini selanjutnya gimana, ini sedikit lega pas tadi ditetapkan namanya sebagai tersangka. Tapi tiba-tiba kasus ini juga tadi diutarakan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya pikir memang cepat atau lambat pun ya kasus ini pasti ujungnya akan dilimpah juga ke kejaksaan karena kewenangan penyidik Polri kan hanya sampai penyidikan. Nanti yang kemudian melakukan penuntutan adalah teman-teman di kejaksaan juga. Ya, saya pikir tadi kan sudah disampaikan adanya komunikasi yang intens ya antara pimpinan dua lembaga Polri dan Kejaksaan dan selagi saya berpikir positif bahwa ini adalah sinergi yang baik ya di tengah kita tahu ada upaya untuk membenturkan ya ada upaya untuk mengatakan ini perang bintang dan sebagainya tapi pada hari ini kan ternyata itu tidak terjadi ya. Kepolisian juga dengan sukarela tadi ada Kakortas Bang Toto kemudian diterima oleh Jampitsus ya Bang Rudi Margono gitu ya ya kebetulan kita ini semua sama-sama kenal juga gitu kan pernah di KPK semua gitu kan jadi saya juga menduga nanti jangan-jangan penyidiknya di kejaksaan maupun penuntutnya juga ex KPK juga gitu kan karena tentu yang ingin didapatkan adalah orang-orang yang independen gitu ya yang tidak ada sangkut pautnya dengan Febri. Tapi tadi selalu katakan ya kepolisian telah menuntaskan ya desakan dari masyarakat untuk agar ada nih tersangkanya karena kita tahu bahwa uangnya kan begitu banyak 500 triliun lebih dengan 74 kilogram sekaligus juga ini membantah
ya alibi-alibi yang kemarin Pak Febri sampaikan di dalam konferensi pers di hari Jumat siang itu ya, Iya. terkait dengan kasus ini ya, tidak mengetahui gitu kan, uangnya juga ada yang punya, hanya mengakui kepemilikan rumah, tidak mengetahui kasus batu bara, suplai batu bara ke PLTU dan sebagainya. Tetapi dengan penetapan sebagai tersangka, tentu penyidik Polri sudah mempunyai dua alat bukti yang cukup ya untuk menetapkan sebagai tersangka. Bahkan bukan hanya Pak Febri, ada juga yang ditetapkan sebagai tersangka ya, satu orang, dan sudah dilakukan penahanan, dan kemudian ya itu juga nanti akan dilimpahkan. Artinya kalau kita lihat analisis, maka kepolisian pertama itu menangani 3 kasus ya. Kemudian dalam perkara itu ada korupsi, tindak pidana korupsinya ya, terkait dengan kerugian keuangan negara kah, suap kah, gratifikasi kah, atau pemerasan gitu. Kemudian selanjutnya juga tersangka 2 ya yang sudah ditetapkan dan 1 sudah ditahan seperti itu. Jadi ini nanti tentu akan menjadi rujukan ya bagi teman-teman kejaksaan bahwa kepolisian juga telah menahan 1 tersangka. Kemudian ya tentu sekarang tinggal 1 tersangka lagi yang akan dilakukan Ya. pemeriksaan sebelum Baik. kemudian juga akan ditahan juga. Jadi saya Baik. pikir semua on the right track. Begitu Mas. Baik, Mas Yudi, dengan dilimpahkannya ini sudah ke kejaksaan, apakah ini artinya langsung dalam proses penuntutan? Bukan, ini penyidikan lagi. Ya, jadi penyidikan ke penyidikan. Ya, Penyidikan, nanti ya. penuntutan ya setelah penyidikan kejaksaan selesai ke penuntutan, sama seperti yang selama ini dilakukan oleh teman-teman kejaksaan ya dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi lain. Makanya tadi Komisi 2 Komisi 3 kan Tiga, dalam ya? dalam panja benar-benar menekankan salah satunya jangan ada konflik kepentingan ya dari orang-orang yang pernah bekerja dengan Pak Febri misalnya, atau yang pernah berhubungan. Saya pikir teman-teman di kejaksaan paham lah ya siapa orangnya Pak Febri gitu kan. Dan saya yakin tidak akan dimasukkan, karena sekali lagi dengan telah dilimpahkannya kepada kejaksaan ya, kepolisian benar-benar sangat percaya ya bahwa kasus ini akan ditindaklanjuti oleh teman-teman di kejaksaan. Sebab tentu berkaca dari bagaimana penyidik-penyidik Polri ya siang malam menggeledah 13 lokasi gitu kan, menemukan uang yang begitu banyak, emas yang begitu berat ya 74 kilo, kemudian saksi-saksi sudah periksa. Bahkan kita lihat semalam aja bagaimana konferensi pers itu ditunda berkali-kali, sehingga bahkan sebelumnya yang hadir siapa ya kan sempat berubah-ubah ya. Kemudian sekarang sudah clear gitu ya bahwa ini dilimpahkan, dan nanti tentu ada koordinasi lebih lanjut antara Kortas Tipikor dengan ya Jampitsus gitu ya, dan tetap ya tadi juga salah satunya ada supervisi juga dari KPK terhadap kasus ini. Bahkan Komisi 3 juga bikin panja. Artinya kasus ini tentu mendapatkan perhatian. Dan Mas, yang sangat menarik adalah bagaimana kasus ini juga akan sangat berkembang menurut saya dari jumlah tersangka ya, nggak hanya 2 ini. Kemudian Iya. dari jumlah kasus tentu akan banyak, karena uang itu begitu banyak ya, pasti itu dari mana-mana, dan itu sudah bercampur memang. Dan sehingga nanti harus dirunut ya dari hulu sampai hilir, atau dari hilir sampai hulu ya, terkait dengan penanganan. Termasuk juga tadi kan saya dengar katanya ada beberapa tempat lagi yang akan digeledah gitu ya, mungkin ada bunker-bunker juga gitu ya. Kita tunggu saja ya. Iya. Yang jelas ini sudah on the right track ya, Pak Febri sudah menjadi tersangka. Begitu. Ya, Mas Yudi, banyak pihak yang mengkhawatirkan di sini nanti akan ada konflik of interest, apalagi independensi dan juga transparansi Kejaksaan Agung ini juga saat ini akan dipertanyakan oleh banyak pihak. Bagaimana melihatnya? Ya tentu, ya betul. Ya, publik pasti akan melihat seperti itu ya, karena kan ini ditangani di dalam sendiri. Tapi kita juga sering
melihat juga ya penanganan-penanganan jaksa ditangani oleh jaksa dalam tindak pidana korupsi gitu ya, Jas. Makanya tentu tadi DPR sampai membentuk panja dan kita pun sebagai masyarakat ya tentu akan mengkritisi. Termasuk juga tadi teman-teman kepolisian kalau tadi saya jelaskan Mas ya kan itu benar-benar sudah membuat standar ya kan bahwa standarnya yaitu dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap tersangka satu lagi dan kemudian dilakukan penahanan. Jadi ketika dilimpahkan ada satu yang dilakukan penahanan ya tentu yang satu lagi tidak mungkin tidak ditahan. Pasti juga akan ditahan seperti itu. Tapi mungkin ini teknis ya. Ya saya mungkin juga teman-teman di kejaksaan tentu untuk penahanan ya mungkin tidak akan ditaruh di tempat-tempat di mana Febri pernah memasukkan tahanan tindak pidana korupsi juga gitu ya. Karena tentu di situ nanti adalah orang-orang yang pernah ya berurusan dengan dia gitu di tahanan. Seperti itu sih. Memang itu teknis ya, tapi saya pikir ini juga sangat penting ya. Karena dia yang menahan, dia juga masuk ke tahanan. Seperti itu, Mas. Baik. Baik, Mas Yudi, terkait dengan bagaimana ini sekarang ditangani oleh Kejaksaan Agung, apa biasanya yang menjadi celah utama dalam sistem pengawasan eksternal dalam hal ini yang selama ini membuat kasus-kasus korupsi yang melibatkan penegak hukum tinggi ini seringkali tidak transparan atau bahkan terkesan tertutup? Ya, tentu kita tadi mendengar akan ada selalu update ya tentang apa-apa yang akan dikerjakan. Karena memang penyidikan itu kan pasti akan bersandar pada ini adalah rahasia. Tapi bagi saya ya untuk kasus ini yang publik pun juga ramai, saya pikir transparansi dan akuntabilitas itu tetap harus dikedepankan ya. Termasuk waktu awal kemarin kita lihat bagaimana Polri selalu mengupdate ya proses-proses penyidikan ya, bahkan sampai ada doorstop di tempat penggeledahan, termasuk ini juga. Artinya sebenarnya yang paling menarik penyidikan ini menurut saya tidak boleh terlalu lama karena uangnya sudah ada, limpahkan dulu yang memang sudah lengkap ya, baru yang lain menyusul karena masyarakat ini menunggu ya, jangan sampai juga nanti penyidikan terlalu lama sehingga kemudian menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya, seperti itu Mas. Baik, Mas Yudi, selain waktu yang diharapkan tidak berlarut-larut, tidak terlalu lama, apalagi tantangan terbesar bagi penyidik khususnya dalam menjaga bukti-bukti krusial ini tetap aman dan terhindar dari upaya-upaya tadi pengembosan dan lain-lainnya? Ya tentu tadi saya katakan bahwa bisa jadi akan ada orang-orang yang akan merintangi penyidikan, makanya tentu teman-teman di kejaksaan yang terpilih untuk menjadi penyidik ya tentu adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman ya, entah bisa jadi ada orang-orang SKPK yang kemudian ada di situ ya, bisa jadi juga kemudian saya dipilih orang-orang yang nggak kompromi ya kan, yang anti intervensi dan sebagainya. Karena Mas ada harapan ya bahwa ketika penyidikan sudah dilakukan oleh teman-teman kejaksaan ya tadi mampu untuk menemukan lagi ya bunker-bunker ataupun berangkas-berangkas ya uang-uang yang bisa jadi diduga masih berada di luar sana entah di mana. Itu kalau misalnya ditemukan itu akan tambah kepercayaan publik terhadap tim ini. Kemudian yang kedua ya segera juga dilakukan penahanan ya kepada Pak Febri Ardiansah supaya apa? Ya supaya publik percaya. Jadi ketika dilakukan minimal yang sudah ada depan mata yaitu penahanan, itu yang perlu dilakukan. Seperti itu Mas. Baik Mas Yudi, kemarin saat ini masih ditangani upaya untuk dibongkar kasus ini oleh Polri, kita saksikan bagaimana bunker-bunker dan uang puluhan bahkan ratusan miliar kepingan emas kita saksikan berhasil dikuak oleh Polri. Tapi kali ini setelah dilimpahkan ke teman-teman di Kejaksaan Agung, apakah hal-hal serupa nanti akan juga terkuak di publik lainnya? Ya, itulah yang kemudian harapan kita semua ya. Tadi saya katakan Mas bahwa ada harapan publik juga, karena kan ada kecurigaan publik uang ini masih terlalu sedikit misalnya. Ya kita harapkan bahwa kedepannya teman-teman penyidik kejaksaan yang tentu ketika hari ini dilimpah pasti teman-teman sudah berkumpul, sudah membuat rencana penyidikan ya segera langsung ya ke tempat-tempat yang diduga menjadi tempat-tempat berangkas penyimpanan uang. Yang kita tahu bahwa ini harus kerjasama juga dengan teman-teman di Kortas Tipikor yang sudah mendalami kasus ini dari sebelumnya dan terbukti mereka berhasil menemukan di
terhadap 13 tempat yang digeledah. Jadi saya pikir bisa jadi teman-teman Kota Tipikor juga sudah mengetahui di mana-mana juga ya yang diduga, ya itu segera saja dilakukan Baik, penggeledahan. baik. Seperti itu, Mas. Mas Yudi, Anda yakin penanganan kasus ini berikutnya tidak akan menjadi ajang transaksi kasus di level elit? Ya, saya yakin Mas ya terutama untuk kasus ini ya itu pasti tidak akan main-main karena publik memantau dan kita lihat begitu besarnya perhatian publik terhadap kasus ini gitu ya. Sehingga tentu kasus ini tidak akan dimain-mainkan atau dilama-lamakan gitu kan atau diambiarkan. Saya yakin pasti kejaksaan akan menuntaskan kasus ini karena kan kejaksaan kan juga ada lembaga besar gitu kan, orangnya juga banyak. Jadi dikatakan bahwa tentu harapan kita sekarang setelah kemarin di Polri ya sekarang di kejaksaan. Seperti itu, Mas. Mas, dari sudut pandang Anda, kenapa dari kasus ini baru satu yang sudah ditahan dari pihak swasta? Ya, bisa jadi keberadaan Pak Febri ini kan belum diketahui ya. Tadi kan infonya kan di rumah juga nggak ada. Nah, sekarang tentu di mana dia berada. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa apakah kejaksaan, tim penyidiknya akan memanggil sesuai dengan prosedur, ya kan? Itu kan bisa juga panggilan pertama, panggilan kedua, gitu kan? Atau kemudian ya dilakukan penangkapan saja, gitu kan? Toh satu orang juga sudah dilakukan penahanan gitu kan. Jadi penangkapan kemudian setelah itu dilakukan penahanan. Ya, jadi saya pikir ini bolanya sekarang ada di teman-teman penyidik kejaksaan. Bagaimana strategi supaya Pak Febri Ardiansah ini itu segera dilakukan penahanan. Sebab tadi ya pasti publik ketika tidak dilakukan penahanan ya pasti publik akan tidak mempercayai ya proses apapun yang dilakukan seperti itu, karena memang tadi saya katakan sudah ada standarnya nih dari teman-teman kepolisian seperti itu, Mas. Iya, Mas, tadi Anda juga menggarisbawahi bola sekarang ada di tangan teman-teman penyidik di Kejaksaan Agung, tapi mengingat nama besar atau besarnya kekuasaan yang pernah dimiliki oleh Pak Febri ini, apalagi ini mendapatkan perhatian masyarakat luas, akankah ini kasus ini tetap berjalan objektif dan bebas dari tekanan pihak-pihak tertentu, Mas? Ya, itulah makanya teman-teman di kejaksaan harus memastikan itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua tadi saya katakan kejaksaan luas dengan mungkin mereka puluhan ribu pegawainya ya harus dipilih yang tidak ada konflik of interest-nya ya. Kemudian yang ketiga tadi masyarakat harus diberikan ya kepercayaan dengan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan gitu. Kita tentu memahami ya, beliau kan karir dari bawah kemudian sampai juga ke atas. Tapi dalam birokrasi, Mas, mungkin ini yang harus diperhatikan juga terkadang bahwa ketika orang sudah mantan, sudah tidak menduduki jabatan ya orang sudah tidak peduli lagi gitu kan. Makanya tadi salah satu hal yang sangat penting adalah terkadang kan ada loyalisnya. Saya pikir teman-teman di kejaksaan sudah paham lah siapa loyalis Pak Febri. Jadi bahkan bisa juga ada di antara orang-orangnya Pak Febri ini yang kemudian dilakukan pemeriksaan juga gitu kan, entah itu formil bahkan material gitu kan. Tapi saya pikir di bawah Pak Rudi Margono yang saya juga kenal beliau gitu ya, artinya Jampisus yang baru ini ya mereka sudah paham lah kemana arahnya, seperti itu, Mas. Baik. Mas Yudi Purnomo, terima kasih. Tapi kami harap Anda masih bersama kami. Akan kami lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya usai informasi. Dan pemirsa, kita akan langsung membahas terkait dengan pasca penetapan tersangka dari Febri Ardiansyah ini dengan Mas Yudi Purnomo, pegiat anti korupsi. Mas Yudi, terkait dengan penggeledahan rumah Febri Ardiansyah yang ada di Sentul ini, publik menyoroti rumah mewah di Sentul ini ternyata tidak tercatat dalam laporan harta kekayaan yang dilaporkan terakhir dari Pak Febri ini. Jika rumah tersebut diakui milik pribadi, tapi bagaimana ia menjelaskan ketidaksinkronan data aset ini dengan laporan kekayaan resmi negara, Pak? Ya, itulah mengapa LHKPN itu kan harusnya diisi dengan kejujuran. Karena walaupun isinya adalah self assessment, diisi sendiri ya, sesuai dengan kejujuran ya masukin aja semuanya. Artinya kan tentu kenapa rumah tersebut tidak dimasukkan ke dalam LHKPN ya saya duga memang supaya tidak terlacak
ya kan? Apalagi kan KPK juga ada statement kemarin kalau tidak salah kan ada itu kepemilikannya nomine gitu kan? Artinya bukan langsung ya atas nama Iya, Pak Febri gitu kan kalau kita bicara pengertian nomine gitu ya. iya, yang Benar kan punya bahwa awalnya. ternyata ya rumah tersebut ketika digeledah ditemukan ya uang yang sangat fantastis ya bahkan ada 74 kilogram emas gitu kan yang kemudian menjadi sindiran di sosial media oleh masyarakat indis ekonomi gitu kan. Apa namanya ada 74 kilo gitu kan itu disamakan dengan emas yang ada di Monas misalnya yang 72 kilo gitu. Jadi ya bagi saya ketika tidak dimasukkan ke LHKPN memang artinya sudah ada dugaan bahwa itu tidak ingin terlacak apalagi namanya nomine seperti itu Mas. Iya, terkait dengan pemilikan emas puluhan kilo ini bahkan dan uang ratusan miliar ini bisa dilihat dari sisi penyidikan Anda yang sebagai mantan penyidik, Ya. kenapa juga barang berharga demikian rupa dan uang sebanyak tersebut tidak disimpan di sistem perbankan resmi gitu, Mas? Ya karena dugaannya ya itu bukan aset-aset yang bisa dilaporkan sebagai aset yang wajar gitu kan itu yang pertama kemudian yang kedua ya kita lihat dari rumahnya saja yang tidak dilaporkan pada LHKPN ya maka barang yang ada di situ tentu ada barang-barang juga tidak ingin dilacak ya kan. Tapi tadi penyidik itu kan sudah jago-jago lah. Mereka mampu untuk bisa nanti ya menelisik ya melalui sistem dari hilir dulu baru ke hulu ya akan ditrace ya kan. Dicari jejaknya ya terkait dengan dari mana emas-emas itu berasal. Emas 1 kilo aja sudah mahal Mas, mungkin 2,6 miliar gitu ya sekarang gitu ya apalagi ada 74 tentu nanti kerjasama dengan Antam misalnya kalau itu minyak apa namanya logam mulia buatan Antam gitu ya untuk ditelusuri tahun pembuatan jualnya ke siapa gitu kan. Termasuk mata uang asing yang ada di situ ya dolar ya kan. Kemudian juga dolarnya kan Amerika, kemudian dolar Singapura ya, termasuk juga tunai. Jadi pasti itu semua bisa telusuri karena uangnya ada, enak telusurinya daripada dari ada keterangan menyerahkan uang tapi uangnya nggak ada gitu kan. Dan jadi lebih enak ini nih. Jadi tinggal nanti ditelisik ya. Itu kan pasti sudah bercampur baur gitu ya. Ini uangnya apa, uangnya yang mana. Nah itu nanti tinggal ditelisik saja ya bagaimana uang tersebut ya itu berasal dari mana sumbernya, bagaimana bisa berada di situ itu dulu sih. Karena uang sebanyak itu kan nggak tiba-tiba datang gitu aja gitu kan. Tok kami datang kan nggak, pasti ada yang membawa. Apakah membawanya itu seluruhnya langsung ataukah dicicil gitu kan? Ataukah hanya satu sumber ataukah beberapa sumber gitu ya. Iya, Misalnya emas batangan 74 kilo dari mana 74 kilo itu dari mana saja ya kan itu pasti akan terus masuk uang-uang tersebut apalagi uang-uangnya kan uang-uang dalam bentuk rapi gitu ya. Baru seperti baru keluar dari bank gitu kan. Nah itu uang dari mana iya. kan tidak Baik, semua orang punya uang baik, sebanyak itu saat baik, ini gitu kan ini baik, ekonomi Mas. seperti itu Mas. Iya. Baik, terima kasih analisa dan juga perspektif Anda telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Salam sehat selalu, Mas Yudi. Dan pemirsa, tim gabungan Polri resmi menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka. Menetapkan tersangka ini pemirsa menjadi titik balik kelanjutan proses hukum sekaligus menjawab teka-teki di balik keputusan mundurnya Febri Ardiansyah dari pucuk pimpinan Jampitsus pada dini hari tadi. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan anggota Kompolnas, ada Muhammad Hairul Anam. Assalamualaikum, Pak Anam. Waalaikumsalam, apa kabar Mas Ya, Hamdan? Pak Anam, tadi juga kita lihat bersama dalam konferensi pers, Kakortas Tipikor Pak Toto juga mengumumkan penetapan tersangka Pak Febri Ardiansyah dan kini bola ada di tangan penyidik teman-teman di Kejaksaan Agung Jampitsus kali ini. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, saya kira dinamikanya bisa kita rasakan bersama-sama ya. Tapi yang paling penting begini sekarang, temuan-temuan dalam penggeledahan itu sudah ada di publik. Diumumkan di publik jumlahnya, karakter itu maksudnya apakah hanya uang ataukah dengan barang, dan di mana saja dengan rangkaian peristiwa
di beberapa titik itu yang paling penting. Lah, oleh karenanya walaupun ini sudah dilimpahkan, bahkan nantinya ketika disidangkan, ya kami sih berharap memang semua penegakan hukum ya oleh aparat penegakan hukum dilakukan secara transparan. Di titik inilah ada harapan masyarakat bahwa masyarakat memberikan kepercayaan pada APH. Nah, oleh karenanya kepercayaan ini harus dibalas dengan transparansi. Itu yang pertama. Jadi ayo kita tetap mengajak masyarakat luas ya, termasuk juga rekan-rekan polisi ya, terus memberikan pengawasan terhadap mekanisme ini, membantu untuk membuat terang dan segera menyelesaikan proses penegakan hukumnya. Lah yang nggak kalah penting, kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini kan rekan-rekan DPR juga akan memberikan pengawasan. Saya kira ini juga baik. Terus KPK juga dengan kewenangannya supervisi dan sebagainya, ya ini kami harapkan juga bisa mengawal proses ini. Oleh karenanya pengungkapan kasus ini ya terus membongkar peristiwanya, terus mendudukkan siapapun pelakunya dan menghadirkan keadilan dan penghukuman bagi siapapun pelakunya, dan ini menurut saya penting gitu ya. Kita berharap kerja-kerja yang akuntabel dalam konteks pengungkapan korupsi ya tetap bisa dijalankan sampai pengadilan nanti, di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan. Itu harapan besarnya. Ya, Pak Anam, publik seringkali skeptis khususnya dengan kasus-kasus besar yang berakhir dengan tanda petik kompromi maupun intervensi senyap semacam itu. Langkah konkret apa dari Kompolnas khususnya untuk bisa memastikan kasus ini berujung pada keadilan yang nyata, bukan sekedar penetapan tersangka kemudian menguap di tengah jalan? Yang paling penting bagi kami memang memastikan bagaimana konstruksi peristiwa ini. Ya, konstruksi peristiwa ini artinya alur peristiwanya sampai membongkar beberapa titik kemarin ya, 12-13 titik misalnya begitu. Terus juga bukti-bukti yang didapatkan dan sebagainya. Lah kami akan mengawal itu ya, konstruksi peristiwa itu, karena konstruksi peristiwa itu akan diuji sampai ke pengadilan. Ya tentu saja Kompolnas, karena ini Kompolnas ya fokusnya ke polisi. Tapi saya kira dengan rekan-rekan kepolisian yang kerjanya dalam proses-proses kemarin cukup transparan ya, itu juga menandakan mengajak semua pihak publik luas untuk juga terlibat mengawasi penuntasan kasus ini, karena memang salah satu yang paling penting di kasus ini adalah ini berimplikasi langsung kepada hajat hidup orang banyak, tidak hanya soal kerugian negara ya, kematian listrik, listrik di beberapa tempat ya, itu kan langsung merugikan masyarakat, tidak hanya kerugian negara. Ya, lah itu yang dengan pola kayak kemarin mengumumkan konstruksi peristiwanya, mendapatkan barang bukti di mana saja, ya di titik mana saja, saya kira itu awalan keterbukaan yang baik untuk mengajak seluruh masyarakat, karena masyarakat ini ada yang langsung, ada yang tidak langsung jadi korban peristiwa ini, ikut terlibat dalam pengawasan. Baik, Pak Anam, jika ya nantinya ada upaya-upaya sistemik untuk menghentikan atau mengembosi penyidikan ini, kasus ini, tindakan tegas apa yang disiapkan Kompolnas khususnya untuk mengintervensi atau memberikan rekomendasi kepada Kapolri? Saya kira ya kami akan ngasih rekomendasi untuk kasus ini kalau ada penghentian perkara misalnya ya, walaupun itu nanti penghentian perkaranya tidak di kepolisian, tapi kami pasti akan menanyakan kenapa misalnya ini berhenti, walaupun kami nggak yakin kasus ini akan berhenti. Ya, oleh karenanya rujukannya yang paling utama adalah tindakan transparansi keterbukaan kepolisian ini. Ya, 74 kilogram emas, sekian ratus ribu uang asing dan sebagainya, yaitu kami akan menanyakan, dan itu modal kita ya tidak hanya Kompolnas sebenarnya, tapi modal masyarakat untuk mengawal kasus ini. Nantinya memang penegakan hukum kita saat ini sedang diuji
bagaimana transparansinya dan bagaimana independensinya, bagaimana tidak bias kepentingan bias interest ya, konflik interest tidak ada kayak gitu dan sebagainya. Nah itu ayo kita kawal dan kita sedang diuji penegakan hukum kita di situ. Kalau di kepolisian misalnya di beberapa kali kasus, ya kepolisian juga diuji konflik of interest-nya, tapi kan terbukti misalnya ada beberapa orang, ya contohnya di kasus beberapa Polres itu dipecat dan dipidana oleh konstruksi peristiwa di kepolisian. Nah saya harap di kasus ini juga begitu. Jadi kita mengajak semua aparat penegak hukum untuk tidak konflik of interest. Tunjukkan bahwa negara hadir untuk menjamin keadilan dan negara hadir untuk memastikan transparansi proses hukum yang sedang berlangsung. Apalagi tema ini adalah tema yang diatensi langsung oleh Pak Presiden menjadi bagian dari program utama beliau. Baik. Pak Anam, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Muhammad Hoirul Anam, anggota Kompolnas Polri.